Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabitul Amsi, mahasiswa kelas 6 KPIC. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Dakwah. Di sini saya akan membawakan sebuah tema mengenai berhubungan baik dengan manusia atau sesama, yaitu hablum minanas. Perlu diketahui bahwa Islam mengajarkan kita tentang bagaimana bersosialisasi dengan sesama manusia, sesama umat beragama. Dan di Islam juga ada yang namanya istilah hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Hablum minallah adalah cara kita berhubung dengan Allah. Ada berbagai macam cara agar kita dapat terhubung dengan Allah atau Tuhan. Yang pertama jelas itu beribadah kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara berpuasa, dan lain sebagainya. Intinya kalau hablum minallah itu adalah bagaimana cara diri kita mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan yang kita bahas kali ini adalah hablum minanas. Apa itu hablum minanas? Singkatnya, hablum minanas yaitu cara kita bersosialisasi kepada masyarakat, cara kita berhubungan, berkomunikasi dengan masyarakat atau dengan sesama umat beragama Islam maupun dengan umat yang notabene bukan Islam atau non-Muslim. Seperti contoh ketika kita bertemu, saling bersapa, saling berjabat tangan, itu bagian daripada hablum minanas. Dan ini sangat erat kaitannya dengan silaturahmi atau menjalin tali silaturahmi, menjalin tali persaudaraan, seperti itu. Dengan adanya hablum minanas di dalam ajaran agama Islam, maka manusia diharapkan bisa hidup dengan berdampingan, dengan tenang dan damai, tanpa adanya perselisihan, tanpa adanya permusuh-musuhan atau persaingan yang bisa dibilang kurang sehat, atau gimana pun yang ujung-ujungnya itu akan menambah daripada konflik itu sendiri. Dan di sini saya karena membawakan tema besarnya yaitu hablum minanas atau cara berhubungan baik dengan manusia. Di era yang modern seperti saat ini, cara kita berhubungan dengan manusia mulai berubah daripada zaman dahulu. Zaman sekarang, kita atau dunia itu sudah mengenal yang namanya era globalisasi atau modernisasi, yaitu yang sangat memberikan dampak baik bagi manusia, yaitu jelas alat komunikasi, baik itu handphone, laptop, maupun internet, seperti itu. Nah, melalui sebuah handphone atau gadget, entah itu dengan aplikasi ataupun yang lainnya, kita bisa saling terhubung walaupun kita terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Kita dapat menjalin komunikasi dengan saudara atau dengan siapapun walaupun kita sedang tidak bersama. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menggunakan handphone, bisa lewat WhatsApp, IG, Twitter, dan aplikasi-aplikasi sosial lainnya yang bisa menghubungkan kota satu dengan kota yang lain, seperti itu. Namun ada minusnya. Biasanya di era yang sekarang ini banyak orang cenderung malah lebih suka bermain gadget dibanding bersosialisasi di dunia yang sebenarnya. Banyak orang lebih memilih untuk enjoy di dunia maya daripada memilih untuk bersosialisasi di dunia yang nyata. Seperti anak-anak misalnya lebih suka bermain gadget, bermain game, game apalah itu, game online, game offline, seperti itu, dibanding mereka memilih suatu
komunikasi yang baik dengan teman sebayanya, misalkan bermain bola, bermain lari-larian atau apalah, yang intinya itu tidak menggunakan gadget. Namun sekarang ya mungkin juga masih banyak juga game-game online yang bisa menyatukan, seperti halnya misalkan ada game yang itu mainnya itu emang ya sama teman-teman gitu, jadi bukan hanya diam di rumah tapi dia main game tapi temennya di samping main bareng gitu, mabar lah istilahnya seperti itu. Nah, namun di sini yaitu bisa dikatakan bisa mendekatkan yang jauh tapi juga bisa menjauhkan yang dekat seperti itu. Nah, ini patut untuk diwaspadai oleh para orang tua, khususnya bagi yang sudah mempunyai anak. Jangan terlalu membebaskan anak itu bermain gadget. Mungkin harus ada batasan-batasannya, atau ada jam-jamnya, misalkan jam segini boleh main gadget, itu pun harus ada waktunya. Karena anak kecil itu kalau nggak dibatasi, dia akan sepenuhnya berada di zona itu, selama itu adalah zona nyamannya dia, seperti itu. Beda ketika orang dewasa sudah mempunyai akal dan pikiran yang misalkan lebih luas, dia bisa tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Ya walaupun kadang masih banyak juga ya orang dewasa yang ya seperti anak kecil juga, seperti itu. Cuma kan setidaknya kalau sendiri dari kecil sudah dididik akan misalkan bahaya terlalu lama main gadget bisa membuat mata sakit, terkena sinar radiasi, terus tidak baik untuk kesehatan karena misalkan malam-malam main gadget nyampe pagi misalkan, atau seharian pegang handphone terus main game terus, entah itu di laptop atau di handphone, itu kan sama saja kan. Nah, hal tersebut dapat dihindari dengan satu, orang tua bisa mengajarkan hal-hal yang lebih mengasyikkan selain main game. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa ajak komunikasi dengan cara komunikasi dengan teman atau teman sebayanya untuk mengajak anak mereka untuk main di dalam dunia mereka, misalkan main sepak bola, main volley, main lari-lari atau sebagainya yang tanpa menggunakan gadget. Bahwasanya itu dunia real life itu lebih mengasyikkan ketimbang dunia maya itu sendiri, seperti itu. Nah, mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini. Kurang lebih jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau misalkan kata-kata saya menyinggung atau suatu pihak atau manapun, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.